Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur kembali, kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Untuk itu saat kita datang dalam hadirat-Nya, saya percaya saudara dan saya sudah mengalami yang namanya kebangkitan. Kita menang bersama Tuhan, karena di dalam kayu salib-Nya, Dia telah mencurahkan darah-Nya untuk menebus hidup saya dan saudara. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita memuji, kita menyembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Amin Tuhan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap jalan hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tuhan, amin. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim
musim hidupku. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, tak terbatas kuasa-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau ada dalam cerita proses hidup kami. Engkau bersama kami Tuhan. Untuk itu jangan biarkan kami merasa sendiri. Jangan biarkan kami merasa bahwa kami tidak ada harapan. Tetapi kami mengingat Engkau. Ada harapan yang tumbuh dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bekerja. Engkau punya jalan. Saat kami tidak bisa melihat jalan, di situ Engkau bekerja. Nyatakan kuasa-Mu buat kami Tuhan. Kuasa-Mu yang membuat kami kuat. Kuasa-Mu yang menghibur kami. Kuasa-Mu yang memberikan kami kepercayaan bahwa kami sudah menang bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu, bahkan urapi kami yang mendengar. Karena ketika kami mendengarkan firman Tuhan, jiwa kami, hati kami tenang bersama Tuhan. Kami berserah penuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur bahwa kita sudah melewati dan sudah memperingati di mana Jumat Agung dan juga kebangkitan. Kita percaya bahwa ada momen-momen yang indah ketika kita merasakan dan kita mengingat kembali bahwa kasih Tuhan itu begitu besar buat saya dan saudara, sehingga darahnya yang tertumpah di kayu salib itu bukti bahwa karena salib Tuhan kita boleh hidup. Kita boleh ada sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kita mau datang mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara siapkan hati kita. Kita mau baca bersama-sama di 1 Samuel 16 ayat 7 yang berbunyi demikian. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin, puji nama Tuhan. Di ayat ini dikutip adalah seorang di mana hidup Daud ya. Di sini menggambarkan hidup Daud. Dia adalah gembala yang sederhana yang akhirnya dipilih Tuhan menjadi raja. Bukan sekedar raja biasa, tetapi raja yang memiliki teladan. Dalam hidup Daud ya, dalam proses hidupnya menjadi raja, itu sungguh proses yang tidak mudah. Kalau kita baca ya pada firman Tuhan bahwa Daud ya. Daud ini dia diproses ya ketika hanya menjadi seorang gembala kambing domba. Ya, dia pengembala kambing domba dan hidupnya hanya memang di hutan ya. Kalau kita melihat ya dia hanya dengan domba-domba kambing-kambingnya aja, domba-dombanya saja. Dan saudara, dombanya itu enggak banyak. Dombanya itu hanya 3 atau 4 ekor saja ya. Saya tahu bahwa dia ada punya kakak-kakak, saudara-saudara yang banyak ya. Mungkin kakak-kakaknya juga punya posisi yang bagus ya dalam bekerja, di dalam apapun gitu. Bahkan sangat dicintai lah sama bapaknya gitu ya. Tetapi dia sendiri yang terasing ya. Dia hanya hidup hari-hari ya angon domba gitu, menjadi angon gembala domba. Tetapi dalam kesendiriannya justru itu dia tidak kehilangan yang namanya sosok Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dia bisa membuat ya, nyanyian Mazmur Daud, ya itu juga dari hasil dari Daud. Dia berdiam diri ya, dia berada di dalam hutan. Dia
menyembah Tuhan, dia menulis kata-kata yang indah buat Tuhan. Saya yakin bahwa dalam ketenangan, kalau kasarnya ya di dunia ini kita tuh nggak dianggap, tapi kita belajar untuk bisa menerima dan mengerti kehendak Tuhan. Daud ini dia belajar untuk menerima apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, walaupun dia masih muda ya, tapi dia pingin banget untuk bagaimana dia bisa menikmati setiap proses yang dia jalani. Saudara, dalam setiap proses yang dijalani oleh Daud, yang disepelekan, yang gak dianggap gitu ya, dia memberikan waktunya untuk Tuhan, sehingga Tuhan tahu. Saudara, dalam hidup ini kita bisa melihat, mungkin manusia akan melihat titel untuk mengangkat seseorang ya di jabatannya atau menjabat sesuatu, melihat titelnya, melihat harta bendanya atau kemampuannya. Tetapi di sini Tuhan mengangkat seseorang yang bukan titelnya yang bagus atau yang udah punya pengalaman yang bagus, tetapi di mana mengangkat Daud menjadi raja itu adalah ketika Tuhan tahu kualitas hidupnya dengan Tuhan. Ini adalah satu proses yang dimana tidak mudah ya, ketika kita harus diproses ya, tadi seperti lagunya, di titik terendahku ya, kau hadir untuk mengangkatku. Tuhan itu memang hanya ada bagi orang yang lemah, bagi orang yang gak berdaya, yang gak sanggup. Bukan berarti terus kita udah sanggup gitu, tapi terus Tuhan gak ada ya. Tetapi di sini Tuhan ingin menyatakan kuasanya ya kepada orang-orang yang lemah. Karena kalau orang yang merasa dia udah hebat, dia udah bisa, sepertinya dia tidak akan membutuhkan Tuhan, karena dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya saudara ya, seberapa banyak kita di sini juga mengandalkan kekuatan kita sendiri. Untuk itu Tuhan itu memproses seorang ketika dia mengambil sesuatu untuk memproses kita di titik terendah kita, ketidakberdayaan kita, karena justru Tuhan mau menyatakan kuasanya. Ada rencana yang indah yang Tuhan persiapkan buat kita, seperti yang rencana indah yang Tuhan siapkan buat Daud, dengan proses yang menurut manusia itu nggak kepake gitu, proses yang dimana itu hina atau dimana kita dikucilkan. Untuk itu saudara bersyukur ya kalau kita di dalam suatu proses yang tidak diterima, kita tidak dianggap ya, kita tidak didengar, diabaikan, justru harus bersyukur karena di situ Tuhan akan mengangkat kita ya. Tuhan membentuk hati kita. Apakah kita kecil hati atau menyerah ya? Justru kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Dan saudara ya, bahkan Tuhan tahu siapa yang harus Dia angkat menjadi raja. Tuhan itu selalu punya cara ya untuk menolong, untuk mengangkat seseorang, tapi dengan proses yang kadang kita gak mengerti. Sebelum Daud menjadi raja pun prosesnya tidak mudah ya. Dia hanya yang tiba-tiba saja disuruh papahnya untuk membawakan makanan buat kakak-kakaknya yang sedang akan berperang, dan tidak tahu bahwa yang di kakaknya itu lagi menghadapi Goliat yang sangat tinggi ya, dan semuanya pada takut ya. Tetapi di sini Daud, dia itu punya kekuatan dari Tuhan, sehingga apapun yang di dunia yang dihadapi, masalah apapun, dia tidak takut karena dia punya Tuhan. Nah, seberapa banyak dari kita saat ini mengalami kesulitan, hambatan, kadang kita takut, kadang kita melihat masalah kita lebih besar. Padahal sebenarnya kalau kita fokusnya seperti Daud, melihat bahwa aku punya Tuhan, ngapain aku harus takut? Walaupun Goliatnya tinggi banget dan saya hanya kecil ya. Apakah saya bisa? Ya saya bisa, karena saya sudah berlatih ya selama di hutan. Dan tahu nggak saudara, yang dibawa apa? Ketapel, bukan pedang, bukan ya, istilahnya dia perlengkapannya itu sederhana. Bahkan kalau orang dunia ecek-ecekan,
tetapi itu sangat berharga. Bahkan dia bisa membunuh Goliat. Saat kita berpikir bahwa Tuhan, saya itu gak punya apa-apa, saya mau usaha aja, modalnya aja gak ada. Tapi kalau saudara punya Tuhan, saudara semangat ya, mau berjuang, saya percaya 2 tangan ini Tuhan berkati. 2 tangan ini kalau kita mengusahakan dengan baik, maka kita akan dibukakan jalan. Banyak cara ya Tuhan itu menolong ya. Banyak cara Tuhan akan membukakan jalan. Untuk itu hatinya ini yang harus tenang, hatinya yang harus bersyukur, hatinya yang gak boleh kemerungsung ya. Kalau orang Jawa bilang kemerungsung, kalau bahasa Indonesia apa ya, terburu-buru ya. Tapi hati tenang ya, hati tenang, belajar menghadapi hidup ya. Dalam setiap proses jangan menyerah, jangan ambil keputusan yang salah, tetapi di mana kita boleh memahami, oh ada rencana Tuhan. Mungkin Tuhan mau ingetin saya supaya saya gak boleh sombong. Oh Tuhan mungkin mau ingetin saya supaya saya semakin dekat kepada Tuhan. Oh Tuhan mungkin mau ingetin saya supaya saya harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Ketika Tuhan ambil semuanya dalam hidup saya dan saudara, Tuhan mau mengajarkan, bukan Tuhan jahat atau Tuhan gak sayang sama saudara dan saya, tetapi di mana Tuhan mau saya dan saudara mengandalkannya. Apakah kita menyerah atau terus mencari Tuhan, atau terus mendekat kepada Tuhan? Ingat, Tuhan itu hanya ada pada orang yang lemah, orang yang gak berdaya, yang gak sanggup. Jadi ini kabar baik buat saudara yang udah mau menyerah karena udah gak sanggup, gak mampu. Justru di situ saudara angkat tangan, maka Tuhan akan campur tangan, turun tangan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, firman-Mu mengajarkan kami bahwa hidup ini kami harus melewati proses di mana lembah kekelaman, padang gurun, tapi kami percaya Tuhan tuh ada dalam setiap cerita proses hidup kami. Tuhan itu tahu yang terbaik. Untuk itu jadilah kehendak-Mu, jadilah rencana-Mu, biarlah rencana-Mu yang indah yang terjadi. Kami mohon ketika kami harus melewati hari-hari kami, beri kami kekuatan, beri kami penghiburan, beri kami semangat Tuhan, sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami umat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Jamaah kami yang mendengarkan, biar kami diurapi, diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.